Anak-anak sekalian silakan baca sebelum memulai pembelajaran. Om Swastiastu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan baik. Om Anobhadra Kertavoyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kembali lagi dalam pembelajaran daring, kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang pertama, dengan pembahasan materi yakni bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pelaksanaan yatnya ada bermacam-macam, ada dalam bentuk persembahan berupa material dan ada juga dalam bentuk pengorbanan diri atau pengendalian diri. Artinya banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang termuat dalam Sloka Bhagawangita berikut ini. Yeyata mam prapadiante tam tataiva bajami aham, mama fatmanuvartante manusyah parta sarvasah. Yang artinya, sejauh mana orang menyerahkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu. Semua orang menempuh jalanku, dalam segala hal, wahai putra Parta. Pelaksanaan yatnya dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya, yakni: pertama, nitya yatnya artinya yatnya yang dilakukan rutin setiap hari. Kedua, naimitika yatnya artinya yatnya yang dilakukan secara berkala atau pada saat waktu-waktu tertentu. Ketiga, insidental artinya yatnya yang dilaksanakan atas adanya peristiwa dan kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal. Adapun contoh-contoh dari pelaksanaan ketiga yatnya tersebut adalah: nitya yatnya yakni trisandhya, yatnya sesa atau ngejot; jenana yatnya dalam bentuk pengetahuan. Contoh pelaksanaan dari naimitika yatnya adalah: pertama, berdasarkan perhitungan wewaran, pertemuan triwara dengan pancawara, contohnya, Kajeng Kliwon, pertemuan pancawara dengan saptawara, contohnya Buddha Wage, Buddha Kliwon. Kedua, berdasarkan wuku, contohnya, Saraswati, Galungan, Pagarwesi, Kuningan. Ketiga, berdasarkan perhitungan sasi, contohnya, Purnama, Tilem, Nyepi, Siwalatri. Contoh pelaksanaan yatnya dari insidental adalah: pertama, melaspas barang seperti rumah, motor, dan lain-lain yang kiranya perlu melaksanakan yatnya. Kedua, mebayu, karena sering terkena musibah. Melaksanakan yatnya hendaknya menyesuaikan dengan keadaan, kemampuan dan situasi, karena melaksanakan yatnya tolak ukurnya bukan dari besar atau kecil persembahan yang kita persembahkan, tapi didasari dengan rasa ketulus ikhlasan. Secara kuantitas yatnya dapat dibedakan menjadi tiga yakni: pertama, kanista, artinya tingkatan yatnya yang paling kecil atau sederhana. Kedua, madhya, artinya tingkatan yatnya yang sedang. Ketiga adalah utama, artinya tingkatan yatnya yang paling besar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap umat bisa memilih tingkatan yatnya mana yang akan dilaksanakan berdasarkan kemampuan seseorang yang akan melaksanakan yatnya. Keberhasilan yatnya sangat ditentukan oleh kesucian, ketulusan hati, serta kualitas dari yatnya tersebut, dan tidak lupa harus berdasarkan petunjuk-petunjuk dari kitab-kitab suci. Berdasarkan kualitasnya yatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yakni: pertama, tamasika yatnya, adalah yatnya yang dilakukan tanpa petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan srada. Kedua, rajasika yatnya, adalah yatnya yang bersifat pamrih dan bersifat pamer. Ketiga, satwika yatnya, adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan srada, laskarya, sastra, daksina, mantra, anasewa, dan nasmita. Dari ketiga yatnya tersebut, hendaknya umat Hindu dapat melaksanakan yatnya yang satwika. Bagaimanakah bentuk yatnya yang satwika tersebut?
Untuk mewujudkan pelaksanaan yatnya yang satwika, ada 7 syarat yang wajib untuk dilaksanakan, yakni sebagai berikut. Pertama, srada, yang artinya penuh keyakinan. Kedua, laskarya, yang artinya penuh keikhlasan. Ketiga, sastra, yang artinya bersumber dari Weda. Keempat, daksina, yang artinya pelaksanaan yatnya dengan sarana upacara, benda atau uang. Kelima, mantra, yang artinya melantunkan kata-kata suci dan lagu-lagu suci saat pemujaan. Keenam, anasewa, yang artinya persembahan makan kepada para tamu yang menghadiri upacara. Dan yang terakhir adalah nasmita, yang artinya tidak pamer, atau pamrih dalam melaksanakan upacara yatnya. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada salah kata dan lain-lain Bapak mohon maaf. Akhir kata Bapak mengucapkan Om Santi, 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 Om.